Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Bu Devan. Pada video kali ini saya akan share ke kalian materi produksi sediaan farmasi. Materi ini bab kedua ya setelah produksi massal pertemuan yang kemarin. Oke, apa saja sih yang akan kita dapat di bab ini? Yang kita dapat di bab ini yaitu metode pembuatan produk, pengujian fungsi dari produk, cara memperoleh bahan baku, kemudian langkah-langkah formulasi, kemudian berasal dari mana bahan yang kita pilih, yaitu pertama mungkin bahan alami, terus kemudian berasal dari bahan kimia, kemudian bisa juga berasal dari limbah domestik, bisa juga produk fermentasi. Produksi sediaan farmasi dapat diawali dengan eksplorasi terhadap potensi sumber bahan baku. Hasil eksplorasi ini kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan peluang ketersediaan sumber bahan baku tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang inovatif, yang berkualitas, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Proses produksi yang dikembangkan dapat mengacu pada potensi sumber bahan baku yang belum dimanfaatkan, kemudian perbaikan proses pengolahan yang sudah ada, atau mendesain produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen atau sesuai dengan segmen pasar. Selanjutnya, jenis proses produksi. Sebelum ke jenis proses produksi, kita harus tahu proses produksi itu apa. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Kemudian, jenis proses produksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, proses produksi terus-menerus. Proses produksi terus-menerus ini adalah perusahaan yang memiliki tipe karakteristik output direncanakan dalam jumlah besar. Yang kedua, proses produksi terputus-putus. Industri yang cocok yaitu industri yang mempunyai tipe memerlukan persediaan barang dalam prosesnya. Dan yang terakhir adalah proses produksi campuran. Proses produksi ini adalah proses produksi gabungan antara proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. Industri yang cocok adalah industri yang berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara penuh. Selanjutnya, metode produksi bidang farmasi, yaitu adalah cara atau langkah yang harus dilakukan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini harus diterapkan agar dihasilkan suatu produk yang sangat baik atau mutunya baik, kemudian aman digunakan dan memiliki khasiat yang baik. Pengelompokan alat dan bahan di sini yang pertama alat. Alat-alat yang digunakan dalam membuat suatu produk farmasi harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, terbuat dari bahan yang aman atau tidak berbahaya, dan tidak berinteraksi dengan bahan-bahan yang lain. Sebelum digunakan, alat tersebut harus dikalibrasi dan divalidasi terlebih dahulu, dan dipastikan alat tersebut berfungsi secara optimal. Kedua, bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk farmasi terdiri dari bahan utama, kemudian bahan pendukung. Bahan utama adalah bahan yang memiliki khasiat atau manfaat dalam suatu produk yang dibuat. Sedangkan bahan pendukung atau bahan tambahan adalah bahan yang berfungsi menunjang khasiat dari bahan utama. Cara memperoleh bahan baku. Cara memperoleh bahan baku produk farmasi yang pertama, pembuatan Simplicia. Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun. Umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Mungkin adik-adik sering ya buat Simplicia. Kemudian yang kedua adalah penyulingan. Penyulingan merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan-perbedaan titik didih atau titik cair masing-masing zat penyusun dari campuran homogen. Contohnya, sediaan penyulingan itu adalah minyak kayu putih. Kemudian, penyaringan dan ekstraksi. Penyaringan dan ekstraksi itu adalah cara menarik suatu zat dari bahan asal dan umumnya zat berkhasiat tersebut tertarik dalam keadaan tidak berubah. Jadi saat ditarik khasiatnya itu tidak berubah. Nanti kalau kita bisa tatap muka, nanti ibu ajarin tentang ekstraksi.
Ekstraksi di sini ada beberapa juga ya, ada maserasi, digerasi, perkolasi. Mungkin sudah dijelaskan sama Bapak Ibu yang lain di mapel farmakognosi ataupun tanaman obat Indonesia. Selanjutnya, setelah mendapatkan bahan baku farmasi yang diharapkan, maka dapat dibuat produk farmasi yang siap digunakan. Langkah-langkah yang harus disiapkan sebelum membuat produk farmasi yaitu yang pertama, bahan utama dalam pembuatan produk harus sudah ada. Kedua, bahan pembantu atau bahan tambahan dalam pembuatan produk juga sudah ada. Yang ketiga, alat-alat yang akan digunakan dalam pembuatan produk juga sudah ada. Yang keempat, tempat berlangsungnya pembuatan produk dengan memperhatikan sanitasi dan higienitas. Kemudian yang kelima, pengemasan yang akan digunakan harus aman. Yang keenam, pastikan semua bahan, alat, tempat sudah siap digunakan pada saat akan membuat sediaan. Dan yang terakhir, segala aktivitas pembuatan produk tadi tetap memperhatikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan dari kerja. Selanjutnya, di sini saya akan mencontohkan produk dari sediaan farmasi. Yang pertama, jamu instan, contohnya jamu instan jahe merah. Yang kedua, aromaterapi, contohnya jasmine essential oil. Kemudian yang ketiga, masker kecantikan, contohnya masker kunyit, masker beras, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu produk pembersih, contohnya sabun mandi olive oil, sabun cuci piring jeruk lemon, kemudian cairan pembersih kaca. Kemudian yang kelima, produk limbah domestik, contohnya permen kulit pisang, hand sanitizer dari daun nalo. Terus kemudian yang terakhir, produk fermentasi yaitu yogurt dan tempe. Tugas pada video kali ini, yang pertama, rangkumlah materi dalam video ini. Kedua, buatlah latar belakang atau alasan mengapa kalian memilih produk yang sudah kalian setujui di kelompok. Oke, semua itu tadi penjelasan tentang materi produksi sediaan farmasi. So, buat semua yang ingin tanya-tanya, silahkan komen di bawah dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai di sini video kali ini, semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. See you next video. Bye-bye.